Assalamualaikum Sobat Hikmah di balik cerita. Mari sejenak kita kirimkan sholawat di kolom komentar kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sobat Hikmah, pernahkah kalian membayangkan berada di tengah gurun pasir yang luas dan membara, sendirian, tanpa siapa-siapa, dan tiba-tiba muncul sosok raksasa yang tak pernah kalian lihat sebelumnya? Benarkah jin itu nyata? Kisah ini bukan sekadar cerita tentang rasa takut atau makhluk gaib, namun tentang keteguhan hati, tentang keyakinan dalam kondisi paling gelap, dan tentang bagaimana Allah menolong hambanya yang berserah diri sepenuhnya. Dengarkan kisah ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk dukung kami dengan tekan tombol like dan subscribe channel Hikmah di balik cerita, agar kami selalu semangat dalam berbagi kisah penuh hikmah lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu, langit Makkah memancarkan sinar kemilau keemasan. Rombongan jamaah haji dari Indonesia tengah berjalan menuju sebuah lokasi bersejarah, salah satu titik dalam rangkaian manasik. Angin gurun berembus lembut, menyapu debu dan membawa aroma pasir yang khas. Pak Haji Karim, yang usianya sudah di atas 60 tahun, memilih berjalan agak perlahan di bagian belakang rombongan. Ia berhenti sejenak di sebuah mata air kecil yang memancar dari sela bebatuan. Bismillah, ambil wudhu dulu, biar segar. Dengan gerakan tenang, ia membasuh wajah dan tangan, lalu menyempatkan sholat 2 rakaat. Namun ketika ia menoleh ke arah jalur tadi, tak terlihat satupun anggota rombongan. Jamaah sudah jauh meninggalkannya. Loh, kemana semuanya? Ia segera berdiri dan mempercepat langkah. Tapi pasir yang luas seperti menelan semua arah. Tak ada tanda, tak ada papan. Hanya gurun yang memantulkan panas dan bayangan yang menipu. Ya Allah, aku di mana ini? Pak Haji mulai gelisah. Teriknya matahari menyengat, dan keringat mulai mengucur dari pelipisnya. Langkahnya semakin cepat, lalu perlahan berubah menjadi lari kecil. Namun tiba-tiba, langit berubah, seperti mendung yang tak biasa. Meskipun matahari masih menyala terik, udara menjadi berat. Pasir di depannya bergerak, seolah ada sesuatu yang menggali dari dalam bumi. Pak Haji berhenti, jantungnya berdegup kencang. Tanah di depannya seperti bergetar pelan. Lalu, muncul kepala besar berwarna hitam kelam. Mata merah menyala. Gigi tajam mencuat dari mulut lebar. Sesosok makhluk raksasa perlahan muncul dari dalam pasir. Tingginya bisa melebihi 4 meter. Bentuknya menyeramkan, namun jelas bukan manusia. Suaranya berat dan bergema. Engkau yang menginjak wilayahku. Apa kau tidak takut, wahai manusia? Pak Haji terdiam. Mulutnya bergetar, tetapi tak ada kata yang keluar. Tangannya menggenggam tasbih kecil di lehernya. Namun kaki Pak Haji mulai mundur perlahan. Allahu Akbar. Ia berbalik dan lari sekuat tenaga. Pasir terhempas di bawah telapak kakinya. Napas tersengal. Ia tak berani menoleh ke belakang. Sampai akhirnya ia menemukan batu besar, tempat ia bisa bersembunyi. Ia jatuh terduduk, tubuh gemetar hebat, keringat bercucuran, jari-jarinya menengadah, matanya basah. Ya Allah, aku hanya ingin menyelesaikan hajiku. Aku tidak tahu siapa makhluk itu. Aku takut, tapi aku yakin hanya Engkau yang bisa melindungi. Tolong aku ya Rob. Angin mendadak berhenti. Sini. Debu-debu melayang pelan seperti waktu melambat. Pak Haji membuka mata. Ia mengintip dari balik batu. Makhluk raksasa itu tak ada lagi. Lenyap. Seakan tak pernah muncul. Ia masih terduduk diam, menenangkan detak jantungnya. Namun sebelum ia benar-benar bangkit, terdengar suara lain. Suara manusia. Assalamualaikum. Ada orang di situ. Pak Haji mengangkat kepala. Dari kejauhan, terlihat sekelompok jamaah haji dari Afrika berjalan santai sambil membawa tongkat penunjuk arah.
Seorang petugas haji tampak mendekat. Pak Haji dari Indonesia? Kami mendapat kabar ada yang tertinggal. Mari ikut kami. Kami akan bantu kembali ke rombongan. Pak Haji tak kuasa menahan air mata. Allahu Akbar. Engkau maha mendengar. Dengan langkah gontai dan hati penuh rasa syukur, ia mengikuti mereka. Tanpa tahu bahwa pengalaman spiritual itu akan mengubah cara ia memandang hidup untuk selamanya. Langkah Pak Haji masih terasa goyah saat ia berjalan menyusuri jalur gurun bersama rombongan jamaah asal Afrika itu. Angin gurun kini terasa lebih bersahabat. Tak lagi setajam tadi. Matahari masih membakar. Tapi hati Pak Haji mulai teduh. Pak Haji, istirahat sebentar. Mari minum dulu. Ujar salah satu dari mereka sambil menawarkan sebotol air. Terima kasih, Barokallah. Jawab Pak Haji dengan senyum yang masih kecut. Dalam diam, pikirannya berputar. Apa sebenarnya yang ia lihat tadi? Apakah itu mimpi? Atau halusinasi karena panas dan kelelahan? Tapi tidak, itu nyata. Ia melihat sendiri sosok besar itu. Ia mendengar suaranya. Ia mencium bau aneh seperti tanah terbakar yang entah dari mana datangnya. Setelah beberapa saat, rombongan itu sampai di sebuah tenda pos bantuan haji. Petugas Indonesia langsung menyambut dan mengurus Pak Haji. Air mata haru kembali mengalir saat ia bertemu dengan salah satu ketua rombongan yang sempat mencarinya sejak tadi pagi. Namun malam itu, ketika semua telah tenang, Pak Haji kembali mengingat-ingat momen siang tadi. Kejadian itu membekas terlalu dalam untuk dilupakan. Dan justru karena ketakutan itu, ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Ia bangun dari tidurnya. Berwudhu pelan, lalu duduk bersila di sudut ruangan, menghadap kiblat. Allahumma, jika tadi itu ujian MU, aku bersyukur telah kau selamatkan. Tapi jika makhluk itu adalah ciptaan MU juga, maka aku ingin tahu, apa maksudnya ia muncul di hadapanku. Ia mengulang doa itu dalam hati, berkali-kali. Dan, di antara kantuk yang menghinggapi, Pak Haji kembali mendengar suara. Namun kali ini bukan dari luar, bukan dari gurun, tapi dari dalam dirinya. Aku diutus untuk menguji takutmu. Apakah kau lebih takut pada ciptaan, atau pada Sang Pencipta? Ketika kau memilih berserah, maka aku pun lenyap. Pak Haji membuka mata. Tak ada siapa-siapa. Namun hawa ruangan berubah. Hatinya penuh ketenangan, seperti baru saja menerima pesan yang begitu dalam. Esok harinya, ketika rombongan sedang duduk santai, Pak Haji mulai bercerita kepada beberapa jamaah yang lebih muda. Namun ia tak bercerita dengan wajah takut. Justru wajahnya tenang. Saya nggak tahu apakah itu jin atau bukan. Tapi saya tahu satu hal. Ketika hati ini lari kepada Allah, maka tak ada satupun makhluk yang bisa menyentuh kita. Seorang jamaah muda bertanya pelan. Pak Haji, kalau jin itu ingin mencelakai, gimana? Pak Haji tersenyum. Dia tak bisa menyentuh, karena saya lebih dulu mendekat ke Allah. Sejak saat itu, kisah Pak Haji mulai tersebar dari tenda ke tenda. Sebagian menganggapnya sebagai peringatan, sebagian lain menganggapnya sebagai kisah penuh hikmah. Namun tak satu pun yang berani meremehkan keberanian dan keteguhan hati beliau. Dan malam-malam berikutnya di Tanah Suci, Pak Haji tak pernah lagi tidur dengan rasa takut. Ia justru merasa bahwa ia telah dilindungi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari segalanya, yaitu kekuatan tawakal kepada Allah, Rob semesta alam. Setelah melewati malam yang penuh perenungan, pagi itu Pak Haji dibangunkan oleh suara imam mengalunkan iqamah untuk sholat subuh. Udara dingin pagi di Padang Arafah menusuk hingga ke tulang, tapi hati Pak Haji justru terasa hangat. Ia mengambil air wudhu perlahan, dan menapakkan kaki menuju barisan jamaah. Barisan itu panjang, terdiri dari jamaah berbagai negara. Di sanalah, ia menyatu kembali. Tak lagi sendiri, tak lagi terpisah. Ia kembali menjadi bagian dari lautan manusia yang sama-sama mencari ridho Allah. Selesai sholat, ketua rombongan Indonesia menghampiri dengan wajah sumringah. Alhamdulillah, Pak Haji sudah kembali ke kami. Semalam kami cemas sekali.
Pak Haji tersenyum tipis. Maafkan saya lalai. Tapi Allah pelihara saya dengan cara yang tak saya sangka. Sang ketua mengangguk. Kadang, memang Allah izinkan kita tersesat, supaya tahu arah pulang yang sebenarnya. Pak Haji menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya. Betul, selama ini ia merasa siap berhaji secara lahir. Persiapan fisik, biaya, bahkan teori manasik sudah ia kuasai. Namun ternyata, haji juga butuh kesiapan batin yang tak boleh disepelekan. Di siang harinya, ketika mereka mulai bergerak ke arah Mina, Pak Haji berjalan sambil mengamati sekeliling. Ia memperhatikan betapa banyak wajah-wajah lelah yang tetap bersinar karena semangat ibadah. Ia mendengar suara zikir dari para lansia. Bahkan ada yang duduk di kursi roda namun mulutnya tak pernah berhenti melafazkan nama Allah. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Haji terdiam. Ya Allah, kemarin aku kau pisahkan dari keramaian. Hari ini aku kau pertemukan kembali dalam kebersamaan. Sungguh, hanya engkau yang tahu cara terbaik mendidik hamba MU. Seorang pemuda jamaah dari Medan yang baru dikenalnya sempat menanyakan kejadian itu dengan penasaran. Jadi, benar jin itu muncul karena panasnya padang pasir, Pak Haji? Pak Haji mengangguk pelan. Benar, tapi bukan karena panasnya padang pasir. Tapi karena hatiku waktu itu sedang kering. Allah tidak ingin aku lanjut berhaji dengan hati yang kering. Maka dia beri rasa takut, agar aku basah kembali dengan zikir dan tawakal. Pemuda itu menatap Pak Haji dengan mata membulat. Masya Allah, saya merinding dengarnya, Pak. Pak Haji tersenyum. Yang penting bukan jinnya, tapi pesan dari Allah lewat kejadian itu. Kita semua punya jalan ujian masing-masing. Dan Allah ingin kita kembali pulang ke-Nya dalam kondisi berserah. Sejak hari itu, Pak Haji menjadi sosok yang banyak dicari. Bukan karena kisah jinnya saja, tapi karena tutur katanya yang mulai dipenuhi hikmah. Orang-orang muda mendekat, meminta nasihat. Para lansia merasa tenang berada di dekatnya. Dan Pak Haji, ia tak merasa lebih baik. Ia justru merasa semakin kecil. Semakin butuh Allah dalam setiap langkahnya. Karena ia tahu, di balik setiap kesasar, ada tangan Allah yang sedang membimbing arah. Hari-hari berikutnya di Tanah Suci berjalan dengan penuh kedamaian bagi Pak Haji. Wukuf di Arafah telah dilewati. Melontar jumrah pun sudah dilakukan. Kini, sebagian besar ibadah haji telah tertunaikan, dan waktu untuk kembali ke tanah air mulai mendekat. Namun, meski raga Pak Haji berada di antara keramaian jamaah, sesungguhnya hatinya masih terus bergulat dengan satu pertanyaan yang tersisa. Mengapa Allah izinkan ia melihat makhluk itu? Apa yang sebenarnya Allah ingin ajarkan? Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Pak Haji duduk sendirian di luar tenda. Langit tampak bersih, dan angin berhembus pelan, membawa butir-butir pasir yang lembut. Pak Haji merapatkan sorbannya, menatap kosong ke arah gurun yang terbentang jauh. Ia lalu mengangkat tangan, berdoa dalam hati. Allah, aku bukan siapa-siapa, tapi Engkau telah tunjukkan padaku hal yang tak pernah kulihat seumur hidup. Aku takut, tapi Engkau justru memberi ketenangan lewat rasa takut itu. Kalau ini ujian, maka aku terima. Tapi jika ini peringatan, maka ajarkan aku untuk berubah. Air matanya menetes. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Ia merasa seperti anak kecil yang baru saja dipeluk setelah tersesat jauh dari rumah. Di momen itu, entah mengapa, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi hening, seolah waktu terhenti sejenak. Dan dalam sunyi itu, sebuah suara samar terlintas di benaknya. Tak semua pesan harus terucap. Kadang cukup kau hayati, dan itu sudah menjadi ilmu. Pak Haji mengangkat wajahnya. Tak ada siapa-siapa. Namun hati kecilnya berkata, itu bukan suara dari luar. Itu suara dari dalam. Dari fitrah yang sedang dibangkitkan oleh Allah. Malam itu, di sela-sela waktu antara Isya dan tidur, Pak Haji mengumpulkan beberapa jamaah muda. Aku ingin berbagi sedikit, katanya pelan. Mereka pun mendengarkan, menunduk, dan diam. Ketika kita naik haji,
Kita pikir kita datang membawa amal. Padahal Allah tidak butuh amal kita. Justru kita datang membawa dosa, membawa angkuh, membawa gelar, membawa gelisah. Dan Allah tidak serta-merta menolak. Dia terima kita apa adanya. Asal kita mau berubah. Salah satu jamaah muda mengangkat tangan. Pak Haji, apa Bapak berubah sejak bertemu jin itu? Pak Haji tersenyum. Saya tidak tahu apakah saya sudah berubah. Tapi saya tahu, saya ingin berubah. Seisi ruangan hening. Mata beberapa jamaah berkaca-kaca. Saya tidak minta kejadian itu terulang. Tapi kalau itu yang membuat saya kembali kepada Allah, maka saya bersyukur pernah mengalaminya. Sejak saat itu, Pak Haji tak hanya menjadi teman sesama jamaah. Ia menjadi pengingat. Bukan karena petuahnya, tapi karena ketundukannya. Bukan karena ceritanya, tapi karena ketulusan dalam menerima hikmah. Dan saat malam menjelang keberangkatan pulang ke tanah air, Pak Haji kembali menatap langit Makkah. Allah, aku datang dalam keadaan biasa. Kau pulangkan aku dengan pelajaran yang luar biasa. Hari kepulangan pun tiba. Suasana Bandara King Abdul Aziz dijeda penuh sesak oleh rombongan jamaah dari berbagai negara. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, hati Pak Haji justru terasa sunyi. Ia tahu, ia akan meninggalkan tempat suci ini. Tempat di mana ia disadarkan. Tempat di mana ia hampir hilang. Dan tempat di mana Allah menuntunnya kembali, melalui kejadian yang tak masuk akal bagi kebanyakan orang. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, duduk di kursi pesawat yang menyempitkan kaki tuanya, Pak Haji memandangi jendela. Langit malam di luar sana gelap, tanpa bintang. Tapi di dalam dirinya, cahaya itu mulai menyala. Pak Haji, cerita jinnya jangan lupa ditulis di Facebook ya. Celetuk seorang jamaah muda di sebelahnya sambil tertawa kecil. Pak Haji ikut tersenyum, lalu berkata pelan, kalau aku tulis, mungkin orang mengira ini kisah menyeramkan. Tapi sejujurnya, itu kisah kasih sayang Allah. Pemuda itu tampak kaget. Tak menyangka, kisah yang baginya mistis justru dianggap kasih sayang. Justru di saat kita tak bisa bergantung pada siapapun, Allah hadir. Dan kehadirannya tidak selalu berupa suara lembut. Kadang berupa ketakutan, agar kita kembali bersujud. Setelah mendarat di tanah air, keluarga besar Pak Haji telah menunggu di bandara dengan senyum bahagia. Istri Pak Haji memeluknya erat. Alhamdulillah, selamat pulang, Pak. Pak Haji menatap wajah istri dan anak-anaknya satu persatu. Lalu ia berkata, bukan hanya tubuhku yang kembali, hatiku pun kembali. Dan pulang kali ini, rasanya jauh berbeda. Hari-hari di kampung mulai kembali seperti biasa. Namun Pak Haji bukan lagi orang yang sama. Dulu ia dikenal sebagai pedagang sukses, punya rumah besar, punya sawah luas. Kini orang mengenalnya sebagai orang yang senyumnya meneduhkan, ucapannya menenangkan, dan doanya menyejukkan. Ia lebih sering berada di masjid. Lebih sering duduk bersama anak-anak muda, mengajari mereka tentang niat. Bukan hanya niat ibadah, tapi niat hidup. Sebelum melangkah, tanya dulu hatimu, apakah Allah ridho? Kalimat itu menjadi nasihat yang sering ia ulang. Satu waktu, ketika ada pengajian di desa, kepala desa memintanya maju memberi tausiah. Pak Haji menunduk, lalu maju perlahan. Dengan suara tenang, ia buka ceritanya. Dulu saya kira haji adalah puncak amal. Tapi ternyata, haji adalah awal dari perbaikan. Saya disadarkan bukan lewat khutbah, bukan lewat buku, tapi lewat kejadian yang tak pernah saya minta, tersesat dan bertemu jin. Jamaah tertawa kecil, ada yang berbisik, ada pula yang saling mencolek penasaran. Pak Haji melanjutkan, banyak yang ingin tahu bentuk jinnya. Tapi sesungguhnya, bentuk itu tak penting. Yang penting adalah perubahan setelah kejadian itu. Karena jin itu bukan untuk ditakuti, tapi dijadikan pelajaran, bahwa manusia seharusnya lebih takut pada hatinya sendiri, jika hatinya mulai jauh dari Allah. Ruangan itu mendadak hening. Tak ada satupun yang mengganggu ketenangan ucapan Pak Haji.
Kalimat terakhirnya malam itu membuat bulu kuduk merinding. Kadang kita harus tersesat dulu, baru sadar sedang berjalan tanpa tujuan. Dan Allah, dengan rahmat-Nya, akan mengirim apa saja, bahkan jin, untuk membuat kita kembali. Beberapa bulan berlalu sejak kepulangan Pak Haji. Kisahnya pun pelan-pelan menjadi semacam legenda kecil di kampung. Dari warung kopi sampai musola, dari obrolan anak muda sampai majelis ibu-ibu, cerita tentang Pak Haji yang bertemu jin raksasa di padang pasir makin tersebar. Namun Pak Haji sendiri justru tak banyak bicara tentang kejadian itu. Bukan karena malu, bukan karena takut tak dipercaya, tapi karena ia paham, bukan sosok jin yang harus diceritakan, melainkan pelajaran besar yang ia dapatkan setelah itu. Suatu hari, seorang pemuda datang ke rumahnya. Namanya Irfan, mahasiswa yang baru saja menyelesaikan kuliah dan sedang gelisah mencari arah hidup. "Pak Haji," katanya sopan, "saya dengar cerita tentang Bapak. Katanya pernah ketemu jin waktu haji. Bener gak sih?" Pak Haji tertawa pelan. "Kalau kamu hanya cari kisah menegangkan, banyak film horor di luar sana. Tapi kalau kamu ingin belajar, duduklah. Kita bicara dari hati." Irfan pun duduk. Pak Haji mengambil air putih dan mulai bercerita, bukan tentang bentuk jin atau suasana padang pasir, tapi tentang rasa takut yang begitu dalam, tentang lari sendirian tanpa arah, tentang doa yang lahir dari dasar hati, bukan sekadar hafalan, tentang bagaimana Allah menolong dengan cara yang kadang tak dimengerti manusia. "Aku bukan orang yang paling baik," kata Pak Haji pelan. "Justru waktu itu, aku merasa banyak ibadahku belum ikhlas. Banyak amal yang aku banggakan, padahal kosong. Dan mungkin, itulah mengapa Allah mengujiku." Irfan terdiam. Pak Haji melanjutkan, "Kamu tahu rasanya saat tidak ada siapapun di dunia? Hanya kamu dan ketakutan? Saat itu kamu baru tahu, siapa yang benar-benar kamu andalkan. Dan saat hanya nama Allah yang bisa kau panggil, maka disitulah kamu benar-benar hidup." Mata Irfan berkaca-kaca. "Apa Bapak gak trauma?" tanyanya. Pak Haji tersenyum. "Trauma itu kalau aku masih menggantungkan hati pada dunia. Tapi sejak itu, aku belajar. Takut bukan lagi kepada makhluk, tapi kepada hidup tanpa kehadiran Allah di dalam hati." Irfan tak menjawab. Tapi sejak hari itu, ia rutin datang ke masjid. Belajar dari Pak Haji. Bukan hanya belajar agama, tapi belajar keikhlasan. Cerita Pak Haji yang tersesat, bertemu jin, dan kembali ke rombongan bukan hanya menjadi kisah, tapi menjadi jalan hidayah bagi banyak orang di sekitarnya. Satu demi satu anak muda datang menemuinya. Sebagian datang karena penasaran. Sebagian lagi karena rindu pada ketenangan yang sudah lama hilang dari hati mereka. Dan Pak Haji selalu menyambut mereka dengan satu kalimat. "Setiap orang punya padang pasir dalam hidupnya. Tempat sepi yang membuatmu tersesat. Dan setiap orang akan diuji di sana. Pertanyaannya bukan, apa ujiannya? Tapi, apa kamu siap berdoa dengan sebenar-benarnya di saat itu datang?" Hari itu langit sore di kampung begitu tenang. Pak Haji duduk di serambi rumahnya, memandangi langit jingga. Di tangannya, segelas teh hangat yang tinggal setengah. Sesekali, ia tersenyum kecil, bukan pada siapa-siapa, tapi pada kenangan yang pernah membuatnya menggigil. Ia tak lagi melihat peristiwa itu sebagai peristiwa menakutkan. Ia menyebutnya titik balik. Sebuah saat di mana Allah menghentikan langkahnya sejenak, agar ia tidak terus berjalan di jalan yang tak ia sadari telah melenceng dari niat awal. Karena ibadah haji bukan sekadar perjalanan raga. Itu adalah perjalanan jiwa. Dan seperti semua perjalanan hati, akan selalu ada padang pasirnya. Sepi, tersesat, sendirian. Dan justru di sanalah seseorang belajar mengenali dirinya sendiri. Di malam hari, Pak Haji kini rajin menuliskan pengalamannya. Bukan untuk dibukukan. Bukan untuk tenar. Tapi untuk dikenang oleh cucunya suatu hari nanti. Salah satu tulisannya berbunyi, "Ketika semua manusia tidak ada di sekitarmu, ketika hanya suara angin yang menemani, dan ketika ketakutan menguasai hatimu,
disitulah kamu akan tahu seberapa kuat keyakinanmu kepada Allah yang tak terlihat, namun selalu ada. Suatu saat, cucunya yang bernama Hana, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, bertanya polos, "Kakek, jin itu masih ada nggak?" Pak Haji terkekeh. "Mungkin masih. Tapi kakek tak takut lagi." "Kenapa?" "Karena yang lebih menakutkan adalah kalau hati kita lupa pada Allah." Hana diam, lalu mengangguk kecil, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Malam pun turun pelan. Angin berhembus dari arah barat, membawa hawa damai. Lampu rumah-rumah mulai menyala satu persatu. Dan suara adzan dari masjid kecil di ujung kampung kembali memanggil semua hati yang pernah tersesat untuk pulang. Cerita selesai. Sobat hikmah di balik cerita yang dimuliakan Allah. Dari cerita ini kita belajar bahwa dalam hidup, akan selalu ada momen di mana kita merasa tersesat, sendiri, bahkan takut. Seperti Pak Haji yang tertinggal sendirian di padang pasir. Ujian datang tanpa diduga. Tapi justru di saat paling gelap itulah, cahaya pertolongan Allah datang saat hati benar-benar berserah. Bukan kekuatan fisik yang menyelamatkan, tapi ketulusan doa yang keluar dari jiwa yang pasrah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian, seberapapun menakutkannya, bisa jadi jalan untuk lebih dekat kepadanya. Bahwa pertolongan Allah tak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tapi pasti datang tepat ketika hati sudah siap menerimanya. Maka, jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah malu untuk takut, dan jangan pernah ragu bahwa Allah selalu bersama hambanya yang berserah, sobat semuanya. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Hikmah di Balik Cerita, agar kami bisa selalu menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.